Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Saderenge kita lanjutaken kajian kitab Hikam. Langkung rumiyin monggo puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing wekdal saat punika kita dipun paring Allah sehat zahir lan batin sehingga kita saged rawuh wonten ing mriki majelis. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Khamis yang lalu kita berbicara tentang mencapai ma'rifatullah dengan melalui mujahadah. Artinya mujahadah itu antara lain melalui yang pertama thalabul ilmi. Kalau kita sudah mencari ilmu, tentunya ilmu yang sudah kita dapatkan itu kita praktekkan. Misalnya kita belajar ilmu tentang sholat. Secara teori kita mempelajari syarat rukunnya. Syarat rukunnya sholat, yang membatalkan sholat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah tahu, sudah paham,
Maka materi yang sudah kita perdalam itu kita praktekkan, yaitu menjalankan ibadah sholat. Kita praktekkan menjalankan ibadah sholat itu antara lain biadai faraid, dengan menjalankan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang ada, antara lain menjalankan ibadah sholat. Ibadah sholat kita pilih yang afdol. Kita pilih yang afdol. Yang afdol bagaimana? Menjalankan sholat tepat waktu. Menjalankan sholat tepat waktu. Apalagi kita lakukan dengan berjamaah. Kita lakukan dengan berjamaah di masjid. Itu kalau tidak kita upayakan tidak bisa. Makanya ketika kita mengartikan takwah secara istilah, intisaluhu awamir wajtinabun nawahih. Intisaluhu awamiri, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah sesuai dengan kemampuan. Mastata'tum, bukan masyi'tum. I'malu mastata'tum. Lakukan kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah itu sesuai dengan kemampuan kita. Bukan i'malu masyi'tum. Masyi'tum itu semaunya sendiri, bukan berupaya. Sebagai satu contoh, kalau ibadah sholat berjamaah, kalau tidak kita upayakan nggak bisa. Kalau tidak kita upayakan tidak bisa. Tetapi ketika kita berupaya karena fadilahnya, begitu juga karena manfaat-manfaat yang lain, ketika kita sudah tahu ilmunya, ketika sudah tahu barokah-barokah yang lain, maka kita berupaya bagaimana sholat itu dilakukan berjamaah, tepat waktu dan tempatnya di masjid. Nah, ini adalah pilihan yang afdol. Kalau sementara ini, katakanlah kita dalam kondisi yang masih sibuk, maka kita berangan-angan. Kita harus planning, merencanakan. Oh, subuh bisa. Kalau zuhur, karena kita di pekerjaan, mungkin kita berjamaah dengan teman-teman atau di tempat kerjanya. Begitu juga asar tidak bisa. Mungkin maghrib masih di perjalanan. Maka yang paling luang waktunya bisa juga dikerjakan isya atau subuh. Itu rencana yang harus kita rencanakan. Kalau tidak ada rencana tidak bisa. Kalau tidak ada planning, kalau tidak perencanaan yang matang, yang mengetahui hikmah-hikmahnya, afdol-afdolnya, kita tidak bisa. Kalau itu kita lakukan, sholat berjamaah di masjid, mungkin sesuai dengan kondisi yang ada. Subuh, mampunya subuh monggo. Mampunya isya monggo. Mampunya maghrib monggo. Tetapi kita harus punya berangan-angan 5 waktu itu adalah kita jalankan
sholat berjamaah terutama di masjid. Kalau itu kita lakukan terus menerus mudawamah, mengambil waktu yang istimewa, terus kita lakukan. Kemudian diimbangi dengan sholat rawatib, diimbangi dengan sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan sebelum subuh. Jadi nilai sunat rawatib sebelum subuh itu 2 rakaat, nilainya lebih mahal 2 rakaat daripada dunia seisinya. Itu muakkad yang kuat. Kemudian sebelum sholat duhur, yang muakkad adalah 4 rakaat dan 2 rakaat. Atau 2 rakaat, 2 rakaat. Atau yang muakkad 4 rakaat dan 2 rakaat. Kemudian setelah itu, setelah sholat maghrib dan setelah sholat isya, jumlahnya berapa? 12 rakaat. 12 rakaat itu yang muakkad. Kemudian yang ghairu muakkad adalah jumlahnya 20. Sebelum sholat zuhur 2 rakaat, sebelum sholat maghrib 4 rakaat, sebelum sholat zuhur 4 rakaat, sesudah sholat zuhur 4 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. 20 rakaat. Ketika sholat wajib kita upayakan berjamaah di masjid, kemudian diimbangi dengan sholat rawatib yang muakkad adalah antara lain 10, ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan 12, yang ghairu muakkad adalah 20. Kalau itu kita lakukan mudawamah, istiqomah terus menerus, maka kita bisa mencapai pendekatan dekat dengan Allah. Bahkan di dalam materi yang lain disebutkan khilqatul wilayah, bisa mencapai khuluq kewalian, mendapatkan satu kasih sayang Allah yang sangat-sangat luar biasa. Jadi biada'il faraidi, menjalankan kewajiban-kewajiban terutama sholat. Sholat ini adalah sungguh-sungguh dilakukan, yang afdol adalah sholat berjamaah di masjid, diimbangi dengan sholat sunat rawatib muakkad atau ghairu muakkad, nek mudawama, kemudian dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, dilakukan terus-menerus, insya Allah seseorang itu bisa mencapai dekat dengan Allah. Bisa mencapai dekat dengan Allah. Artinya apa? Artinya meninggalkan keharaman-keharaman. Apa yang meninggalkan keharaman itu? Maksiat dohir, maksiat batin. Maksiat dohir, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga perut, menjaga pintu depan dan pintu belakang. Itu dijaga. Kemudian menjaga kemaksiatan batin. Apa itu kemaksiatan batin? Ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau itu sudah dilakukan mudawamah, diimbangi dengan menjaga kemaksiatan zahir dan kemaksiatan batin, apa janji Allah? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang tobat
Wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada orang-orang yang melakukan penyucian, baik penyucian secara zahir maupun penyucian secara batin. Jadi itu artinya dekat dengan Allah, wusul dengan Allah melalui mujahadah. Mujahadah itu ya ibadah baik zahir maupun ibadah secara batin terus menerus. Ya toh? Nah, kadang-kadang yang sulit antara lain tadi menjaga maksiat. Lisan. Apa maksiat lisan? Ghibah, an-namimah, ayyaminul ghamus, dan lain sebagainya. Atau bisa juga menjaga hati, riya, hasud, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu tentunya harus diimbangi seperti itu. Kalau tidak diimbangi seperti itu adalah tidak bisa mencapai yang namanya dekat dengan Allah atau yang disebut dengan mendapatkan kasih sayang Allah, yang disebut dengan khilfatul wilayah, pakaian huluk kewalian. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Inna auliya Allah, sesungguhnya kekasih Allah. Inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia tidak takut apa yang dihadapi, kemudian dia tidak sedih apa yang ditinggalkan. Siapa itu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang beriman itu adalah dengan diimbangi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain menuju kepada Allah yang disebut dengan murid, yang disebut dengan salik, atau yang sudah nyampe usul melalui mujahadah, perjuangan-perjuangan ibadah baik zahir maupun batin. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah, itu kelanjutan keterangan-keterangan Khamis yang lalu sebagai pelengkap untuk menyempurnakan dan untuk sebagai satu wacana dalam rangka untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau apa yang saya bicarakan dulu, atau masih ada yang belum paham atau maksudnya apa, monggo ditanyakan. Silakan. Ya. Salah satu ada sembahyang sunnah. Ya. Itu habis wudhu itu apa ada? Ada. Habis wudhu itu namanya syukril wudhu. Ya. Usolli sunatal syukril wudhu. Habis wudhu. Jadi jenengan setelah wudhu, ya toh, sholat sunnah syukril wudhu. Itu namanya apa? Sholat setelah wudhu. Itu namanya sholat setelah wudhu. Ada. Untuk sembahyang apa itu sunnah duha, ya. Itu antara waktunya itu apa? Ada yang menentukan, katanya itu tinggi matahari itu sekian. Itu istilahnya kita lihat sekarang kan ada teknik, artinya ada teknologi yang canggih. Tidak seperti yang dulu Pak Toh. Sekarang misalnya diperkirakan misalnya mulai duha jam berapa ada ketentuannya. Ada di apa itu? Di HP itu ada semua. Itu ada. Tidak seperti yang dulu. Kalau zaman-zaman saya kecil dulu kan di depan masjid ada apa namanya dulu? Apa namanya? Pak Jaripul ingat apa namanya dulu? Pencet. Ya, di sini ada ya, itu dulu. Kalau sekarang lebih canggih lagi. Kita melihat kiblat di HP juga ada. Melihat waktu-waktu syuruk ada, waktu-waktu apa ada. Semuanya dilihat di HP ada. Tidak kesulitan. Untuk ganjaran sholat duha itu apa betul? Yang sekian. Ya betul. Yang penting dilakukan mudah wamah. Artinya apa? Kemarin sudah ceritakan.
ada yang namanya kalau di dalam kitab hikam abid itu ada yang namanya abid, ada yang namanya murid, ada yang namanya makrifat. Nah, kalau abid orang yang mengandalkan amal, gitu, itu tingkatan ikhlas. Ikhlas itu ada yang istilahnya itu khauf, ada yang namanya roja, ada yang namanya apa? Roja, khauf, hub. Itu tingkatannya. Dulu sebelum kita belajar hikam ini, ada orang yang sholat kepingin pahala, ya toh, itu ya juga zaman ikhlas. Roja itu harapannya mendapatkan pahala, roja. Atau orang yang melakukan ibadah karena khauf, takut kepada siksa-siksa Allah. Kemudian yang nomor 3, orang yang beribadah itu tingkatannya hub. Tidak karena takut kepada Allah, tidak karena mengharapkan pahala, tetapi dasarnya karena cinta. Itu materi yang dulu. Tapi di dalam materi ini, hikam itu ada yang namanya abid. Abid itu orang yang mengandalkan amal. Ya toh, mengandalkan amal itu kepingin wusul kepada Allah. Abid itu orang yang mengandalkan amal kepingin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Itu namanya abid. Murid orang yang beribadah kepada Allah kepingin wusul mukasafah. Mata batinnya terbuka dan kepingin menjadi seorang wali dan sebagainya. Nah, tingkatan-tingkatan seperti itu di dalam ilmu hikam ini tidak boleh. Jadi kita beribadah kepada Allah itu kalau arif, orang yang beribadah kepada Allah itu tujuannya kita sebagai hamba supaya menjadi hamba yang baik. Hamba yang baik itu apa? Hamba yang baik itu hanya melaksanakan ibadah, tidak untuk surga dan tidak untuk macam-macam, karena menjadi hamba Allah yang baik. Nah, makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita sholat, ya toh, jangan istilahnya kita diumpamakan seorang buruh, gelem kerja nek dibayar. Zaman kerja di satu tempat Pak toh, gelem gak dibayar? 1 hari, 2 hari, 1 bulan tak dibayar, mau enggak? Gak mau. Jangan seperti buruh atau jangan seperti budak yang takut kepada juragannya. Yang baik gimana? Yang baik kita ini sebagai hamba Allah yang menghamba, yang melakukan hak kita itu untuk mengabdi kepada Allah. Masalah surga, masalah neraka itu adalah apa? Hak prerogatif Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu antara lain tidak hanya kita kepingin surga neraka, tapi kita menjadi hamba Allah yang baik, cukup. Antara surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah. Seperti orang bekerja. Secara syariat orang bekerja itu diharuskan, apalagi punya tanggung jawab. Tetapi hasil dan tidak hasilnya, ikhtiarnya itu kewenangan siapa? Kewenangan Allah. Misalnya Pak Top berjualan atau berbisnis. Mulai dari persiapannya disiapkan semua, tapi hasil dan tidaknya Pak Top tidak boleh menentukan. Ya toh, kita ini hanya mengikuti
petunjuk Allah untuk bekerja, tapi hasil dan tidaknya tawakal ala Allah. Ya, kita wiritan, kita sholat, kita tahajud, dan lain sebagainya, itu agar kita ini menjadi hamba Allah yang baik. Masalah surga, masalah pahala, dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan Allah. Itu di dalam kitab hikam. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain tidak apa-apa, tetapi kita harus ada peningkatan dari tahap 1, tahap 2, dan tahap ketiga. Supaya peningkatan. Paham atau? Paham? Nah, monggo. Nggih. Sekarang yang banyak diucapkan syukur, cuman alhamdulillah. Yang bentuk syukur lainnya itu apa? Syukur itu secara lisan alhamdulillahirabbil alamin. Secara hati bahwa kenikmatan itu pada hakikatnya dari Allah. Nomor 3, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh, sehat, alhamdulillah. Lisannya alhamdulillah. Hatinya, hakikatnya kesehatan ini dari Allah. Kesehatan ini dari Allah. Kemudian, tidak hanya cukup dari situ. Dari bentuk kesehatan ini dioptimalkan untuk ibadah. Memperbanyak ibadah sunnah, semangat ibadah jamaah di masjid, bengi tangi, baik kepada orang lain. Karena kesehatan ini dioptimalkan untuk melakukan banyak ibadah. Itu kalau syukur yang ada kaitannya dengan kesehatan jasmani dan rohani. Lisannya alhamdulillah, hatinya mengetahui bahwa ini hakikatnya dari Allah. Kemudian dibuktikan dengan ibadah yang optimal. Itu syukur yang ada kaitannya dengan kesehatan. Syukur yang ada kaitannya dengan finansial, gitu. Syukur yang ada kaitannya dengan rezeki. Sebagian rezeki adalah untuk keluarga. Sebagian rezeki adalah untuk perjuangan. Sebagian rezeki adalah untuk orang fakir miskin. Itu namanya syukur. Sehingga apa? Sehingga la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Diberi oleh Allah sehat. Lali, lupa kewajiban, ibadah males, jak istighosah males, jak sholawat males. Akhirnya apa? Akhirnya Allah mengingatkan. Dikasih sakit. Setelah diberi sakit, akhirnya ingat. Ingat apa? Ingat menyebut Allah, ya Allah. Zikiri akeh, sholawati akeh. Nah, bentuk sakit ini salah satu kasih sayang Allah kepada orang itu supaya ingat Allah. Karena diberi Allah sehat, jasmani, tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi lupa kepada Allah, akhirnya Allah mengingatkan, dikasih sakit. Setelah dikasih sakit, yang biasanya iso berdiri, gak iso ngadeg. Akhirnya dia sadar, ingat Allah, baca sholawat, baca zikir, baca asmaul husna, dan lain sebagainya. Nah, dengan sakit ini seseorang itu bisa mencapai makrifat. Kenapa? Karena dengan sakit itu dekat dengan Allah, wusul kepada Allah. Bisa juga orang itu dikasih nikmat. Nikmat berupa finansial. Uangnya banyak. Dengan uang yang banyak ini tahu bahwa hakikatnya uang ini adalah dari Allah. Akhirnya dia beramal, dia bersedekah, investasi untuk akhirat, karena tidak iman, karena hakikatnya finansial itu dari Allah, kemudian digunakan untuk amal. Sehingga dia bisa mencapai makrifat kepada Allah dengan diberikan nikmat, dan nikmat itu adalah digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk yang lain.
Nah, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Diberikan sakit, ingat kepada Allah. Diberikan finansial, juga finansialnya digunakan untuk apa? Untuk bersedekah, untuk amal, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya bersyukur. Jadi syukur itu bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya sekedar hati, tapi 3 aspek ini. Syukur lisan, syukur hati, dan syukur perbuatan sesuai dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Monggo, yang lain? Bapak Thohir, silakan. Monggo. Nah. Monggo, Yahya. Pak Yahya, ada pertanyaan? Pak Jariful, ada pertanyaan? Nggak. Monggo kalau ada, untuk melengkapi yang lain. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawu'at ajdasul a'mal. Tanawu'at dari rupa-rupa summakolah mongko nuli dawuh sapa musannaf. Tanawu'at jadi warna-warna apa ajzasul a'mali jinise pira-pira amal. Alal amilina ing atase pira-pira wong kang amal. Litanawwi krana wernane. Litanawwi waridatil a'mali krana wernane pira-pira warid al akhwali kang timbul saking pira-pira hal. Dadose macem-macem amal. Macem-macem amal niku wonten sing maca selawat. Wonten sing maos Al-Qur'an. Wonten sing bersedekah. Wonten sing istighfar. Niki macem-macem amal. Jadi macem-macemnya amal itu karena macem-macem keadaan hati, keadaan yang ada di dalam hati seseorang. Karena keadaan yang datang di dalam hati manusia. Jadi macem-macemnya amal yang ada di dalam diri manusia itu karena macem-macemnya kondisi hati yang ada di dalam diri manusia. Contoh, ketika orang itu di dalam hatinya merasa nikmat, gitu, hatinya dikei sehat, hatinya merasakan dia mendapatkan nikmat jasmani. Sehingga dengan adanya nikmat jasmani ini, dia akan menggerakkan fisiknya untuk beramal meningkatkan ibadah. Nah, itu karena datangnya kondisi yang ada di dalam hati manusia itu menggerakkan fisiknya untuk melakukan amal. Niki keterangan tentang macam-macam amal yang ada di dalam diri manusia karena macam-macamnya kondisi hati yang ada di dalam diri manusia. Makaten untuk Khamis yang akan datang kita lanjutkan. Mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.